kenapa justru istana yang senantiasa menggelorakan atau menyampaikan sebuah skenario buruk tentang Indonesia di 2023 dan 2024. Pemerintah bicaralah tentang krisis ekonomi, krisis finansial dan lain sebagainya. Lalu KSP bicara tentang perpecahan seperti Timur Tengah dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah ini cara untuk membuat negeri chaos sehingga nanti ada alasan untuk menunda pemilu atau ada alasan untuk mengeluarkan dekret presiden seperti dekret 5 Juli 59? Ya, pemerintahnya harus demokratis, menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Hanya itu saja, as simple as that. Tapi masalahnya justru pemerintahnya atau penguasanya yang nggak mau. Penguasanya berusaha merekayasa agar pemilu itu memenangkan pihak mereka, memenangkan putra mahkota, memenangkan link istana. Jadi sekali lagi, jangan ngancam, masyarakat jangan diancam, society jangan diancam. Society tidak akan terbelah, tidak akan pecah, tidak akan bermasalah asal pemilunya jujur dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Sobat sekalian, saat ini kita akan bahas soal peringatan Muldoko. Indonesia akan menjadi seperti Timur Tengah. Kemudian Demokrat serang balik atau tepatnya gertak ya. Jangan tebar ketakutan. Ini menarik ya saudara sekalian. Menariknya begini. Kalau kita lihat ya, kenapa justru istana yang senantiasa menggelorakan atau menyampaikan sebuah skenario buruk tentang Indonesia di 2023 dan 2024. Pemerintah bicaralah tentang krisis ekonomi, krisis finansial dan lain sebagainya. Lalu KSP bicara tentang perpecahan seperti Timur Tengah dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah ini cara untuk membuat negeri chaos sehingga nanti ada alasan untuk menunda pemilu atau ada alasan untuk mengeluarkan dekret presiden seperti dekret 5 Juli 59, yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tapi dengan menungganginya, yaitu untuk perpanjangan masa jabatan atau pemilihan kembali Presiden Jokowi untuk periode ketiga dan seterusnya melalui MPR saja dengan modal 3-4 triliun saja dalam tanda kutip. Ini yang perlu kita waspadai. Justru rakyat ingin pemilu damai, pemilu yang jujur dan demokratis. Pemerintah kok terkesan nggak mau. Pemilu yang fair, a fair competition tanpa kecurangan. Pemerintah kok malah pengen mencurangi. Jadi aneh menurut saya pemerintah Republik Indonesia kalau justru mereka sendiri yang ingin mengorkestrasi kecurangan pemilu. Padahal rakyat saat ini mayoritas ya, terutama pendukung Anies Baswedan rasanya ingin pemilu itu jujur dan adil. Pemilu dapat jujur dan adil saja sudah luar biasa. Pemilu yang jujur dan adil itu adalah pemilu yang pemerintahnya tidak ikut cawe-cawe. Nah, sekarang sepertinya ada skenario untuk mengatakan 2023 nanti ekonominya suram, 2024 kita nggak ada biaya. Kalau pemilu diteruskan itu akan menjadi Timur Tengah, akan ada perpecahan anak bangsa dan lain sebagainya, bla 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 bla. Akhirnya jurusannya ke sana. Tidak jadi pemilu dan kemudian penundaan pemilu, lalu perpanjangan masa jabatan atau sekaligus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian pemilihan presiden dengan atau melalui MPR tanpa pembatasan masa jabatan atau periodisasi. Hati-hati dengan skenario ini. Kangen ini mereka yang ingin melanggar konstitusi dengan
mengundurkan jadwal pemilu dan memperpanjang masa jabatan, bahkan bila perlu menambah periodisasi masa jabatan. Oke, coba kita baca ya. Ingatkan Indonesia bakal kayak Timur Tengah, Muldoko kena gertak Demokrat, jangan tebar ketakutan. Coba kita baca. Populis Jakarta, politikus Partai Demokrat Ian Harahap mengomentari pernyataan KSP Muldoko yang menyebut kondisi Indonesia akan seperti Timur Tengah jelang pemilu 2024. Menurut Ian, pernyataan Muldoko itu mengandung pesimisme. Ia menyebut tidak seharusnya pejabat negara menebar ketakutan kepada masyarakat. Para pejabat negara ini seolah kompak lakukan fear mongering, ya, menebar ketakutan, kata Ian dikutip dari akun Twitternya Ian Harahap. Padahal menurutnya ada persoalan serius yang mesti disikapi, yakni wacana penundaan pemilu 2024. Yang menduga pernyataan Muldoko itu sudah direncanakan dengan baik agar rencana penundaan pemilu 2024 dapat direalisasikan. Sementara ada yang terus-terusan bertugas hembuskan wacana perpanjangan masa jabatan sistemik, tegasnya. Sebelumnya KSP Muldoko mengingatkan potensi kekacauan di Indonesia menjelang pemilu 2024. Dia menyebut kondisi politik di Indonesia jelang perhelatan Pilpres mesti dikelola dengan baik. Menurut Muldoko, demokrasi dan stabilitas harus berjalan seimbang. Jika tidak, akan terjadi kesenjangan dan berpotensi memunculkan kerusuhan sebagaimana yang terjadi di berbagai negara di Timur Tengah. Contohnya di Timur Tengah, ketika demokrasi dan stabilitas tidak terkonsolidasi dan terjaga, yang terjadi justru situasi yang tidak kondusif, kata Muldoko Rabu. Ya, sahabat era sekalian, kita fair dong, be fair. Kenapa Timur Tengah seperti itu? Dua faktor. Faktor pemerintahnya yang otoriter, ya. Kedua, faktor luar negeri. Negara seperti Libya, di mana penguasanya otoriter, memang menjadi kendala, menjadi sebab mengapa kemudian terjadi Arab Spring misalnya. Jadi mereka menjadi penguasa otoriter, sekaligus ada intervensi dari luar. Jadi kalau kita mau damai, caranya bagaimana? Ya, pemerintahnya harus demokratis, menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Hanya itu saja, as simple as that. Tapi masalahnya justru pemerintahnya atau penguasanya yang nggak mau. Penguasanya berusaha merekayasa agar pemilu itu memenangkan pihak mereka, memenangkan putra mahkota, memenangkan link istana. Itu persoalannya saudara sekalian. Jadi kita harus kritik pemerintah. Seolah-olah problemnya di rakyat. Enggak. Problemnya itu ada di pemerintah sendiri. Bahkan kalau saya bisa mengatakan saat ini, yang diinginkan rakyat, terutama orang yang di luar oposisi, di luar pemerintahan, bukan pendukung pemerintahan, so-called dalam tanda kutip oposisi, yang mereka inginkan pemilu yang jujur dan adil kok. Karena mereka punya keyakinan kalau pemilunya jujur dan adil, ada peluang bagi oposisi untuk menang. Tapi kalau pemilunya tidak jujur dan tidak adil, maka yang terjadi adalah pasti akan terjadi kekacauan. Kok bisa begitu? Ya itu udah hukum alam, sunatullah. Tidak ada orang yang menerima kalau pemilunya tidak jujur dan tidak adil, apalagi direkayasa hasilnya. Dan itu sudah mulai terlihat. Yakin nggak bahwa tidak lolosnya Partai Umat itu karena genuine soal tidak memenuhi syarat? Apakah tidak karena ada intervensi dugaannya? Sebagaimana yang dikatakan Partai Umat sendiri. Karena Partai Umat adalah partai yang diperkirakan akan menggembosi partai yang saat ini berada di pelukan istana. Dan Partai Umat dipimpin oleh tokoh yang sangat-sangat kritis terhadap pemerintahan. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi, the problem is not di rakyat, tetapi the problem is yours, di para penguasa sendiri. Jadi kita prihatin sama kekuasaan hari ini yang justru menakut-nakuti rakyat, yang justru menyebabkan Indonesia seperti tidak akan mampu menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Padahal pemilu yang jujur dan adil itu hanya membutuhkan keinginan, political will, goodwill dari penguasa. Kalau penguasa punya goodwill, punya keinginan baik, simple. Dia bisa perintahkan TNI, Polri, BIN, birokrasi untuk berlaku netral, tidak boleh berpihak. Siapapun yang berpihak atau memerintahkan keberpihakan akan mendapatkan sanksi yang tegas misalnya. Dan dinyatakan oleh Presiden Jokowi secara terang-terangan dengan tindakan dan dengan perkataan. Tidak akan ribut pemilu. Pemilu itu akan ribut kalau seandainya ada kecurangan yang didesain sedemikian rupa. Jadi sobat era sekalian, dan juga ini kepada Pak Muldoko ya,
Simple menurut saya, Pak. Pemerintah cukup menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. That's all. Selesai. Tidak akan ribut orang. Tapi kalau pemilunya tidak jujur dan tidak adil, ribut orang pasti. Jadi kalau a fair competition, kita akan rela kalau memang kalah. Artinya rakyat masih menginginkan turunannya rezim hari ini yang berkuasa. Tapi kalau itu dengan kecurangan, dengan teror, dengan penggunaan fasilitas publik, ya tidak akan diterima. Not acceptable. Jadi pangkal persoalannya adalah sekali lagi penguasa yang mau berbuat curang, yang mau memenangkan putra mahkota dengan berbagai cara. Apakah bisa dicegah? Oh, sangat mudah asal ada keinginan. Cukup statement dari pemerintah bahwa mereka akan berlaku netral, memerintahkan TNI, Polri, BIN untuk berlaku netral, dan tidak hanya ngomong tapi ditunjukkan dengan tindakan, maka selesailah. Tapi kalau tidak begitu, susah. Masalahnya di mana, yang dibidik yang mana? Masalahnya di kecurangan, orang-orang yang ingin berkuasa terus ya, tapi yang dibidik orang yang di pinggiran kekuasaan dengan label radikalisme, ekstremisme, bahaya ideologi yang bisa mengganti Pancasila dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi saya katakan, kalau yang dituding adalah Islam, Islam itu kompatibel dengan Pancasila. Tidak ada sila-sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan Islam. Hanya cara penguasa memperlakukan golongan atau kelompok-kelompok Islam di masyarakat, itulah yang menjadi masalah. Bukan soal akseptabilitas Pancasila di kelompok Islam, tapi lebih pada cara penguasa pemerintah memperlakukan kelompok-kelompok Islam di masyarakat. Seperti misalnya 3 ustadz yang ditangkap dengan tuduhan terorisme, Ustadz Okbah, Farid Okbah dan kawan-kawan. How come terakhir setelah dia dihukum 1 tahun lebih, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia terlibat tindak pidana terorisme. Akhirnya apa? Tuntutannya hanyalah menyembunyikan informasi tentang terorisme. Dan tidak jelas juga terorisme yang mana yang disembunyikan informasinya. Jadi sobat era sekalian, the problem is not in the society. The problem is in the power, penguasa sendiri. Itu soalnya ya. Biar kita jelas dan tegas dalam konteks ini, bahwa masyarakat mudah sekali diyakinkan untuk damai seandainya pemerintahnya memang benar-benar ingin menegakkan kedamaian dan pemilu yang jujur dan adil. Karena kita semua adalah para pejuang demokrasi yang ingin memperjuangkan demokrasi ini sebaik-baiknya, dengan martabat yang sebaik-baiknya dan tanpa curang. Siapapun yang curang dalam pemilu itu adalah musuh utama demokrasi, baik itu di pemerintahan maupun di society. Kira-kira begitu. Coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan hal ini ya. Jadi sekali lagi, jangan ngancam. Masyarakat jangan diancam. Society jangan diancam. Society tidak akan terbelah, tidak akan pecah, tidak akan bermasalah asal pemilunya jujur dan adil. Tapi kalau misalnya belum apa-apa Anies Baswedan dihadang kesana kemari, sementara yang lain dikasih karpet merah, ya kan? Maka disitulah kemudian akan memunculkan kemarahan-kemarahan. Penghitungan suaranya tidak transparan. Saya mendapatkan cerita yang lucu pada 2019. Ini teman, dia petugas penghitung suara di level kecamatan. Mereka sedang menghitung suara. Tiba-tiba, saya lupa di level kecamatan atau di level kabupaten. Di level kecamatan sepertinya. Tiba-tiba ketika mereka sedang menghitung, sudah ada hasilnya. Itu yang dikatakan kepada saya. Itu di 2019. Lalu dia bilang, loh kok sudah ada hasilnya? Rupanya atasan dia di sana mengatakan, supervisinya atau apa saya tidak tahu. Waktu itu dia cerita, mengatakan bagaimana ini? Apakah kita teruskan penghitungan suaranya? Supervisinya mengatakan, ya teruskan saja katanya. Bayangkan. Jadi persoalannya di sana, di kekurangan dan kecurangan itulah yang kemudian yang harus kita cegah bersama-sama. Nah, itu harus menjadi the common platform kita untuk membangun demokrasi, dan kita harusnya titiknya sama di situ. Titiknya sama di situ. Jadi potensi kecurangan itu bukan pada society, justru pada kekuasaan yang memiliki struktur, memiliki fasilitas, memiliki keuangan. Kira-kira begitu ya saudara sekalian. Oke, coba kita bacakan hal ini ya. Sengaja mulai tebar ketakutan supaya ada alasan 3 periode.
Si Muldoko nggak nyadar dialah pemecah belah yang mau ambil Demokrat tapi gagal, ngaca, wek. Melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 45 adalah teroris. Tokoh kiai yang memperjuangkan tegaknya hukum dan keadilan distempel sebagai teroris, radikalisme. Mereka, Muldoko dan pejabat yang inginkan pemilu ditunda pilpres dikarenakan mereka ketakutan akan hal tanda tanya. Kurang kerjaan ya ngomong kayak Muldoko. Pak Muldoko frustasi mau ambil PD gagal, jadi statementnya nggak narasional, kasihan. Kemudian oke banget Bung Refli, rakyat senantiasa menilai apa yang dikerjakan pemerintah hari ini. Demokrasi tidak hanya lisan belaka. Ya begitu ya. Jangan sampai pemerintah sekarang membuat kehancuran bangsa ini karena syahwat berkuasa menghalalkan segala untuk melanggengkan kekuasaannya. Kemudian betul Bang Refli, kalau pemerintah taat konstitusi, adil, pemilu jurdil, pasti aman damai. That's the point. Sekali lagi saya ingin katakan, poinnya adalah yuk kita berpemilu secara jujur dan adil, selesai. Jangan saling ingin mematahkan atau membunuh lawan politik sebelum bertanding. Jadi be fair. Sampai kalau kita mau fair ya, keluarkan Perpu, hapus yang namanya presidensial threshold, selesai. Maka Muldoko bisa jadi calon presiden, Anies bisa jadi calon, Erick Thohir bisa jadi calon, you name it. Artinya slot untuk menjadi calon presiden itu 17. Pertanyaannya adalah, kalau 17 calon presiden, masalah bagi lo? Kan enggak. Masalah bagi rakyat? Enggak. Masyarakat paham mereka siapa yang mau pilih. Nggak akan bingung mereka. Jadi walaupun ada 17 calon, dan saya juga nggak yakin semua partai akan mencalonkan presiden, tapi jauh lebih baik dan menghilangkan spekulasi mengenai safari politik kesana kemari dan lain sebagainya. Habis waktu kita hanya untuk bernegosiasi antar partai politik. Nantilah negosiasinya kalau mau ikut dalam pemerintahan atau tidak. Jadi presiden terpilih yang memimpin. Nih saya sudah terpilih ya. Ya saya gaya ngomong warung kopi aja. Nih saya sudah terpilih. Karena saya sudah terpilih, maka saya mau nyusun kabinet. Siapa yang mau ikut, siapa yang enggak. Kan itu lebih enak daripada sekarang sudah diijon kabinet. Bayangkan, kabinet sudah diijon. Padahal kemenangan seorang calon tidak hanya ditentukan oleh partai politik, tapi ditentukan oleh rakyat, oleh para relawan yang dengan sukarela mendukung calon presidennya. Walaupun relawan itu mestinya tidak berpamrih, tetapi intinya jasa mereka kan tidak bisa dihilangkan juga. Walaupun saya tetap mengatakan relawan harusnya bubar setelah presidennya terpilih. Jangan kemudian tiba-tiba tetap menjadi lembaga yang formal. Bukan relawan lagi namanya, tetapi grup interest, kelompok kepentingan jadinya. Relawan itu nggak ada kepentingan kecuali kepentingan memenangkan calon demi untuk kebaikan Indonesia. Nah, kalau itu dilakukan Presiden Jokowi, rakyat akan berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang mengeluarkan Perpu menghilangkan presidensial threshold. Maka 17 slot itu akan bisa dipakai oleh putra-putra terbaik bangsa untuk menjadi calon presiden. Bingung? No, jangan terlalu berlebihan kita. Rakyat sudah tahu kok siapa yang mereka akan pilih. Walaupun calonnya 50, mereka sudah tahu mau memilih siapa. Nggak akan bingung mereka. Apalagi cuma 17. Itu pun kalau 17-17-nya mencalonkan presiden. Pasti di antara 1-2 orang itu mereka sudah bernegosiasi untuk bertanding dengan kerjasama. Jadi kalau misalnya Sobat Era sekalian, semua partai 17 itu bisa mencalonkan diri, kan elok sekali, ya kan? Ada calon dari PDIP, ada calon dari Golkar, dari Gerindra, dari PAN, dari Demokrat, dari Nasdem dan lain sebagainya. Bahkan partai PSI pun bisa mencalonkan diri. Nah sekarang PSI sudah mencalonkan Ganjar Pranowo, nggak pusing kan? Bisa dia calonkan. Jadi kalau kita mau bicara fairness dalam demokrasi, harusnya MK buang itu presidensial threshold. Jelas-jelas ini partai, urusan presiden menjadi urusan segelintir orang saja. Urusan Megawati, urusan Jokowi, urusan Surya Paloh, urusan ya orang-orang tertentu saja. Erlangga Hartarto, bukan urusan rakyat Indonesia. Harusnya urusan rakyat Indonesia. 17 calon atau katakanlah 5 atau 10 calon itu baik bagi republik ini untuk membuka kesumpekan politik. Dan hari ini kita sudah pastikan Anies bisa nyalon, Ganjar bisa nyalon dan lain sebagainya. Lalu buka kompetisinya, lalu lakukan yang namanya kompetisi yang sehat dan adil, jujur dan adil.
selesai persoalan bangsa kita dalam satu tahap, yaitu mencari pemimpin yang baik dan benar. Cuma masalahnya pemerintahnya tidak mau, penguasanya tidak mau, elitnya tidak mau. Tapi mereka ribut mengenai potensi keributan-keributan yang sesungguhnya disebabkan oleh mereka sendiri, bukan disebabkan oleh rakyat. Jadi itu ya yang harus kita pahami saudara sekalian. Oke, masalahnya mereka yang ingin jadi capres tidak punya nyali untuk bersaing secara fair, nggak percaya diri dengan kemampuan sendiri, tapi syahwat berkuasa besar sehingga menghalalkan segala cara. Muldoko sendiri ingin jadi calon presiden. Bagaimana mungkin menjadi calon presiden kalau keretanya nggak ada? Kalau dia misalnya menasihati presiden, ya Pak, keluarkan perpu, hilangkan yang namanya presidential threshold, seperti Bapak menghilangkan, membuat perpu tentang pemilu, maka saya bisa nyalon Pak, yang lainnya juga bisa nyalon, kita bisa kompetisi yang fair. Good point. Itu yang tidak dilakukan oleh bangsa ini. Itu saja saudara sekalian ya. Sekali lagi, the problem is not in the society, the problem is in yours. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.